Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Masya Allah. Jam pertama, materi pertama, saya yakin masih sangat semangat. Baik. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu kelas 12 IPS 1. Oke, sebentar. Abim Al-Ghafiqi. Oke, siap. Alia Yarimatus Saleha. Alia. Oke. Dani Warya Cahyono. Hadir. Erika Khoriatul Aziza. Rizka Nuril Khadifa. Oke, siap. Sintawati. Terakhir, Yoga Dea Saputra. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kelas ini mesti selalu hadir. Selalu hadir, selalu rajin, jarang sekali ada yang izin. Baik, saya lanjut ke materi. Hari ini kita kembali ke sejarah minat, pertemuan yang pertama dalam minggu ini. Hari ini kita, sebelum mulai, saya ingin menyampaikan satu motivasi. Baik, saya berharap ada satu anak yang mau membacakannya. Siapa yang berkenan membaca? Baik, silahkan baca yang agak keras ya. Oke, silahkan baca agak keras. Baik, yang kedua saya beri semacam kebebasan bagi kalian. Siapa yang bisa memberikan pengertian, tafsirnya, kira-kira apa yang saya maksud dalam kata mutiara ini? Angkat tangan dulu, enggak apa-apa. Kok senyum-senyum? Oke, coba. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali. Perlu kita kasih oplos ya, karena keberaniannya ya. Baik, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih hari ini ada satu kata motivasi ini? Motivasi ini saya dapatkan karena pembelajaran hari kemarin, di kelas 11 kemarin, saya mendapati sesuatu hal yang menarik, terutama terkait adab mereka dalam proses pembelajaran. Saya memaknai dalam proses pembelajaran itu adalah proses mencari ilmu. Nah, proses mencari ilmu itu harus dibarengi dengan adab. Permasalahannya adalah kalau dalam proses pencarian ilmu ini tidak dibarengi dengan adab, apa yang akan terjadi? Ada beberapa pembahasan yang saya dapatkan dan ini sangat menarik. Intinya ada korelasi antara ilmu dengan adab. Coba bayangkan ketika kita mendapatkan ilmu 5 kilo, saya ibaratkan kilo ya, tetapi adab kamu cuma 1 kilo. Bisa jadi nanti 5 kilo ilmu yang ditransfer gurumu itu nanti kamu hanya dapat 1 kilo juga. Tapi seandainya kamu misalnya mendapatkan ilmu 5 kilo, adabmu maksimal dalam proses mencari ilmu, katakanlah kamu beri 5 kilo juga, bisa jadi nanti ilmu yang kamu dapatkan tidak 5 kilo saja, tapi akan melipat menjadi 15 kilo. Itu karena adab. Karena dengan adab itu kamu akan serius dalam menerima pembelajaran, akan mengikuti apa yang dilakukan guru, dan kamu juga bisa berpikir dengan maksimal. Dan di situ kamu nanti bisa mengembangkan pembelajaran. Tetapi bagi anak-anak yang mereka menerima ilmu tanpa adab, ketika dijelaskan dia guyon sendiri, ketika dijelaskan main HP sendiri, tentu ada beberapa hal yang mereka lewatkan karena mereka tidak menggunakan adab mereka. Jadi pantas sekali kalau misalnya kita simpulkan ada anak-anak tertentu yang mereka dalam proses pembelajaran itu sering main HP sendiri, nilainya mesti relatif jelek. Tapi bagi mereka yang ketika mendengarkan pembelajaran dari guru dengan baik, itu biasanya relatif materinya baik. Oke lah, ketika dalam pembelajaran dia memperhatikan, tapi suatu ketika dia nilainya nggak begitu lolos KKM. Tapi ada saat dimana ketika dia mempelajari pasti dia akan tuntas. Tapi kalau anaknya itu adabnya itu wis dari awal nggak beradab, diikuti wis nggak beradab, mesti nilainya juga nggak beradab. Dan satu hal lagi, kalau misalnya hari ini kamu itu biasanya main HP, itu biasanya ada kemungkinan besok kamu akan main HP lagi. Dan hari ini kalian sudah kelas 12, saya tidak ingin menyebut nama siapa yang main HP. Saya berharap Anda bisa sadar diri dan Anda sudah mulai memahami lah. Ilmu dengan adab itu sama-sama pentingnya. Kalau Anda ilmu saja tanpa adab, bisa jadi hari ini Anda pinter, jadi pejabat tinggi, Anda korupsi. Tapi kalau misalnya Anda punya adab, Anda ilmu itu akan membuat Anda rasa takut dan membuat Anda bisa menjadi manfaat. Jadi manfaatnya ilmu itu juga akan diukur dengan
seberapa besar Anda menggunakannya dengan adab itu. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kemarin, hari ini pertemuan keduanya, KD-nya tetap sama tentang respon internasional terhadap proklamasi Indonesia. KD-nya sama seperti kemarin, yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Kemudian KD 4.1-nya adalah menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Dalam hal ini kita mengerjakan LKPD dan model to stay. Kemudian tujuan pembelajarannya tentu nggak lepas dari KD-nya, yaitu menganalisis responnya, menganalisis respon internasional, terutama negara Mesir, India, dan nanti kita bahas juga PBB Belanda, KMB. Itu yang akan kita bahas dalam tujuan pembelajaran pertemuan hari ini. Skenario pembelajarannya kemarin kita sudah mengikuti satu skenarionya, cuma kemarin masih satu putaran ya, satu kelompok yang kita putari, artinya masih sisa 2 kelompok lain yang harus kalian kunjungi. Hari ini kita selesaikan. Kalau nanti selesai, besok di pertemuan ketiga kita akan melakukan penilaian harian. Tidak lupa saya ingatkan, dalam penilaiannya ini ada beberapa sikap yang akan saya nilai ketika nanti saya akan berputar mengelilingi kalian ketika diskusi, yaitu kerjasama, tanggung jawab, berani, dan disiplin. Untuk penilaian hariannya nanti di pertemuan selanjutnya dan LKPD-nya termasuk hasil kerja kelompok yang sudah kalian diskusikan. Ini pretestnya, coba buka buku tulis kalian kerjakan sebentar, ini agak berbeda. Kalau kemarin pretestnya pilihan ganda, ini saya buat uraian singkat, tapi membutuhkan semacam penjabaran dan pendapat Anda. Cukup 2 saja, saya kira 10 menit cukup untuk menjawab ini. Coba Anda tulis dulu soalnya, baru kemudian Anda jawab. Soal yang pertama adalah apakah negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, kemarin yang kita bahas itu, Mesir, India, Australia, tidak takut dengan Belanda. Padahal mereka sebelumnya tahu Indonesia ini adalah wilayah jajahan Belanda. Nah, kalau nanti mereka mengakui, mau nggak mau kan berhubungan dengan Belanda. Nah, apakah mereka nggak takut? Coba jelaskan pendapatmu. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah apa keuntungan Indonesia masuk dalam PBB kaitannya dengan diplomasi melawan Belanda. Jelaskan alasanmu. Saya kira ini relatif tidak terlalu sulit. Kalau kemarin kalian sudah sempat sedikit diskusi, coba kalian jawab sebisa kalian. Nanti setelah kita menyelesaikan diskusi di post-test, kita akan mengerjakan 2 soal ini lagi, dan di situ kamu bisa menambahi argumentasi dari hasil kamu diskusi kelompok dengan model pembelajaran to stay nanti dengan metode diskusi. Oke, saya kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Saya lanjutkan, seperti kemarin kita lanjutkan to stay-nya. Habis ini kalian melakukan putaran yang lain, dan hari ini silahkan saya persilahkan ke kelompok yang kemarin. Kelompok 1 kemarin di mana? Nomor 1 di sini ya. 1, 2, 3, 4, kemudian dilanjut. Enggak. Oh, saya mohon maaf. Kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang silahkan semuanya menuju kelompoknya masing-masing. Karena kemarin sudah putaran yang pertama, hari ini kita lanjutkan kedua dan ketiga. Ingat, saya kasih waktu 5 menit, sekitar 5 menit untuk menjelaskan ke kelompok lain. Jadi tolong 5 menit itu digunakan dengan efisien. Setelah 5 menit selesai, silakan yang mau bertanya dalam diskusi itu, dicatat soalnya dalam lembar kerja peserta didik yang ada. Selanjutnya nanti akan saya komando kembali untuk kalian kembali ke tim asal untuk mendiskusikan apa hasil kalian bertamu tadi. Sampai di sini paham ya? Oke, baik, silakan 2 anggota kelompoknya berdiri, kemudian berkunjung melanjutkan tur bertamu di kelompok yang lain. Kalau kemarin sudah ke kelompok 1, berarti hari ini langsung ke kelompok 2. Berarti kelompok 2 langsung ke 4. 4 langsung ke 2. Oke, siap. Silahkan. Sambil jalan saya akan melakukan penilaian kepada kalian.
Baik semuanya, waktunya sudah selesai untuk bertamu. Sekarang silahkan tim bertamu kembali ke tim asal, kemudian menjelaskan apa yang sudah didapatkan. Baik, silahkan kembali ke tim asal. Baik semuanya, saya anggap sudah cukup. Sekitar 10 menit sudah kita lewati untuk yang fase yang kedua ini. Sekarang adalah putaran ketiga, putaran terakhir. Silahkan kunjungi kelompok yang belum kalian kunjungi. Kalau kelompok satu sudah kedua, sudah ketiga, sekarang ke kelompok terakhir keempat. Oke, silahkan berdiri, kemudian kalian menjelaskan gantian. Baik, silahkan berdiri, saya komando. Baik, luar biasa, sudah 8 menit berjalan, saya kira sudah cukup. Semuanya fokus ke depan, semuanya fokus ke depan, semuanya fokus ke depan. Baik, terima kasih. Karena pembelajaran kita akan habis, maka tolong di jam terakhir ini, di waktu-waktu terakhir sebelum sampai ke penutupan, kita fokus ke depan, kita ikuti pembelajaran ini dengan baik. Setelah kalian semuanya hari ini sudah menuntaskan misi kalian, ada kelompok tamu yang berkunjung kamu jelaskan, kemudian kembali ke kelompok kamu dan menjelaskan. Jujur tadi saya lihat nampak diskusi yang baik. Saya yakin masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih kalian bingungkan. Nanti akan kita diskusikan di pertemuan besok sebelum ada penilaian harian. Saya lanjutkan saja ke slide selanjutnya. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Karena kemarin sudah ada 2 kelompok yang mengemukakan pendapatnya, hari ini kelompok yang lain silahkan, yang belum, yang tadi sudah berdiskusi silahkan. Kemarin kan sudah kelompok 1 sama kelompok 2 ya, sekarang Australia sama KMB, silahkan Australia silahkan mengemukakan gagasannya. Oke semuanya perhatikan. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia. Walaupun Australia bukan negara Asia, tetapi letak geografisnya berdekatan dengan Indonesia yang membuat Australia tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan politik Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia itu terlihat dalam peristiwa Black Armada yang terjadi pada tanggal 24 September 1945. Ketika itu telah terjadi pemboikotan besar-besaran pada kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle. Sama, Pak. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu yang memberi kesimpulan. Baik, seperti yang tadi saya jelaskan, ini adalah post-testnya. Setelah kalian tadi sudah berdiskusi, sempat memikirkan dengan jawaban sementara di pre-test, hari ini silahkan ditambahkan jawaban kalian setelah kalian mengikuti proses diskusi dalam model pembelajaran to stay to stray tadi. Baik, coba kalian lihat tulisan kalian tadi, kalian cek lagi untuk memberikan jawaban yang lengkap. Baik, silahkan. Baik, saya kira cukup untuk melengkapi post test kalian. Selanjutnya, waktunya kita memberikan refleksi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, silahkan, bebas yang pengen memberikan refleksi. Silahkan diawali dengan angkat tangan terlebih dahulu. Siapa? Kalau tidak nanti saya tunjuk. Oke, di sana ada satu yang mencoba memberikan refleksi. Sebentar, mic-nya Anda bawa dulu biar agak keras. Oke, silahkan, kemukakan. Jadi awalnya pembelajaran ini cukup sulit untuk dipahami, tapi akhirnya setelah dilalui beberapa kali pertemuan, jadi kami lebih mudah memahami materi secara inti. Oh, intinya inti. Tapi antara sesama teman bisa saling mendiskusi ya, bisa berdiskusi kelompok ya. Jadi lebih bebas dalam bertanya. Oke, siap, baik, terima kasih. Selanjutnya, Anda mau mencoba ngasih, silahkan. Jadi dalam metode pembelajaran seperti ini yang Stay. Ya. Ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau menurut saya kelebihannya
kita itu kan presentasi ke beberapa teman saja, bukan di depan kelas ke semua teman. Semua teman. Itu lebih efektif karena kadang kalau kita cuma maju di depan itu teman-teman kadang tidak mendengarkan. Nah, kalau begini lebih efektif dalam penyampaian materi, tapi sayangnya dalam hal negatifnya kok negatif apa? Kekurangannya. Kekurangannya itu waktunya kita kurang, sama ada anak yang kadang bisa memahami dengan cepat, ada juga yang lambat, seperti itu. Oke, siap, bagus. Kita kasih aplaus juga. Baik, terima kasih. Intinya itu adalah refleksi yang positif bagi saya, dan beberapa kekurangannya akan kita coba perbaiki di pertemuan yang akan datang. Cuma satu hal, memang model pembelajaran ini sengaja saya berikan baru, tidak seperti biasanya. Kalau kebanyakan metode itu kalian harus presentasi di depan, yang lain itu harus menyimak dan ada yang nggak menyimak. Nah, dengan metode ini, setiap kelompok punya tanggung jawab yang sama. Kelompok yang menjelaskan dan yang dijelaskan. Baik, saya kira cukup. Kita lanjutkan. Ingat, untuk pertemuan ketiga besok, saya jelaskan, besok kita melakukan penilaian harian, sehingga tolong dipersiapkan, silahkan kalian belajar, antar kelompok bisa berdiskusi, sambil belajar di pertemuan besok. Saya kira bisa dipahami. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Ya? Baik, besok penilaian hariannya kita duduk di bangkunya masing-masing. Sudah? Cukup ya? Baik, saya kira waktunya sudah habis. Barusan ada guru sudah datang. Sebelum itu, mari kita akhiri dengan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.